Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Back Study English. Kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya di kelas 8 di chapter 2. We can do it and we will do it. Jadi we will learn, kita akan belajar to state that we can do something and to state that we will do something. Jadi untuk menyatakan bahwa kita dapat melakukan sesuatu dan akan melakukan sesuatu. Ya, kita mulai. We will play the role of the student in the conversation to say what they can or cannot do. Nah, jadi apa yang mereka bisa atau tidak bisa lakukan, or what they will and will not do, atau apa yang mereka akan dan tidak akan mereka lakukan. Kita masuk ke conversation. Benny, can you write the message in English? Benny, dapatkah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Si Benny menjawab, I don't think I can, but I will try. Saya rasa saya tidak bisa, ya, tapi saya akan mencoba. Nah, ini berarti sesuatu yang cannot do, ya, tidak dapat melakukan, tapi dia akan melakukannya. Yang kedua, Siti, I think you can ask me the question in English. Siti, saya pikir kamu dapat bertanya padaku tentang pertanyaan dalam bahasa Inggris. I'm not sure, but I will try. Saya tidak yakin, ya, tapi saya akan melakukannya. Ini kita akan belajar tentang can or cannot, ya, dapat dan tidak dapat dilakukan, atau akan dan tidak akan dilakukan. Apa itu pelajarannya? Yaitu starting capability. Pengertiannya adalah capability, artinya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Jadi starting capability ini terdiri dari 3, ya, yang kita gunakan biasanya tuh can, could, be able to. Jadi kita akan belajar tentang kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau untuk mengerjakan sesuatu. Kita bahas satu-satu, ya, dari ketiga ini. Yang pertama, can. Can ini artinya dapat digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk present. Ingat, ya, dalam bentuk present atau masa sekarang atau masa kini, ya. Rumusnya yaitu subject plus can plus verb one plus bla 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 bla. Ini bisa adverb, ya, bisa kata keterangan, bisa objek, yang lain. Jadi rumusnya ingat, setelah subjek itu harus can, dan setelah can itu harus verb 1 karena bentuk masa sekarang, present tense. Pola positifnya, kita mulai contohnya, ya. Jadi ini rumus pola positifnya. Contoh, Abi can climb a tree. Abi dapat memanjat sebuah pohon. Jadi Abik ini sebagai subjek, ingat rumusnya, ya, subjek dulu. Climb ini sebagai verb 1. Jadi setelah subjek itu harus pakai can, ya, posisinya can. Setelah can, verb 1. Ya, di Abi can climb a tree. Tree di sini sebagai objek, ya. Dipahami, ya. Kita lanjut ke yang kedua. Putri can cook fried rice. Putri di sini sebagai subjek, ya. Setelah Putri, setelah subjek itu rumusnya can. Setelah can itu verb 1. Satunya adalah cook, fried rice. Cook, ya, fried rice sebagai objek. Jadi Putri dapat, ya, yang menunjukkan kemampuan, ya, dalam bentuk sekarang. Putri dapat memasak nasi goreng. Yang ketiga, Father can swim very well. Nah, jadi subjeknya mana? Yaitu father and I. Ingat, ya, subjeknya itu father and I. Setelah father and I berarti can, ya. Setelah can verb 1 yaitu swim. Very well itu keterangan. Jadi ayah dan saya dapat berenang dengan baik. Lanjut. They can play guitars. Mereka dapat bermain gitar. Birds can fly. Burung dapat terbang. Jadi can di pertama ini menunjukkan kemampuan dalam bentuk present tense, pola positif. Can
digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan. Nah, jadi yang pertama itu kemampuan, yang kedua ini ketidakmampuan ya. Rumusnya subject plus can plus not. Ingat ya, setelah can harus pakai not, setelah not pakai verb 1. Polanya negatif. Contoh, Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak dapat mengendarai sepeda. Tiara ini sebagai subjek ya, rumusnya yaitu can ya. Setelah can the not ya. Setelah not itu harus verb 1 yaitu ride sebagai verb 1, bicycle sebagai objek. Ya, posisinya cannot itu setelah subjek dan sebelum verb 1. Yang kedua, mother cannot run fast. Mother ini sebagai subjek, terus can dan tambahkan not, run itu sebagai verb 1, fast itu keterangan. Yang ketiga, a deer cannot fly. Seekor rusa tidak dapat terbang. Ya, deer sebagai subjek, cannot ya, fly sebagai verb 1. Bisa dipahami ya. Ini pola negatifnya. Can digunakan untuk membentuk kalimat tanya ya, jadi untuk kalimat tanya rumusnya can. Ingat ya, untuk kalimat tanya berarti can-nya itu harus di depan. Rumusnya can plus subjek plus verb 1 plus bla 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 tanda tanya. Ini polanya interrogatif. Ingat ya, can harus didahulukan. Contoh, can he sing a song? Ini ingat ya, tanya-tanya. Ini karena ini kalimat tanya, jadi harus ada tanda tanya. Yang rumusnya, can he sing a song? Dapatkah dia menyanyi sebuah lagu? Yes, he can. Atau no, he cannot. Can, nah ingat ya, he di sini ya harus pakai he karena subjeknya he, dia, berarti jawabannya juga harus pakai he ya. Yes, he can. Ingat ya, can di sini rumusnya ingat ya, can dulu, he ini sebagai subjek, verb 1 adalah sing, songnya adalah objek. Nah, can, setelah itu can ya, ingat rumusnya tuh yes, setelah yes itu harus subjek, setelah subjek itu harus can. Yes, he can. Jangan sampai ketuker ya, jangan sampai yes, can dulu baru he. Itu salah, itu tidak betul ya. Berarti harus can yes dulu, koma, setelah itu subjeknya apa, setelah itu pakai can. Yang kedua, can a deer fly? Dapatkah seekor rusa terbang? Nah, a deer-nya itu sebagai subjek, fly-nya sebagai verb 1. Jawabannya no, it cannot. Nah, kenapa ini pakai it ya? Karena ini kata ganti dari a deer ya. Deer kan hewan, berarti kata gantinya adalah it. Yang ketiga, can you come to my birthday party? Dapatkah kamu datang ke pesta ulang tahun saya? Nah, ini can ya. You itu sebagai subjek, come-nya sebagai verb 1, to my birthday party sebagai keterangan. Ya. Jawabannya apa? Yes, I can. No, I cannot. Nah, kenapa pakai I? Karena subjeknya itu you ya. Yang ditanyakan kan kamu, berarti jawabannya saya. You itu kata ganti dari saya. Apakah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Ya, saya datang. No, saya tidak bisa datang gitu. Begitu ya, kita paham ya. Can menggunakan can dengan question word ya. Question word itu ada 5 ya. What, why, where, when, which, how. Ini question word ya. What itu ya apa, why di mengapa, where di mana, when kapan, which manakah, how bagaimana. Kita masuk ke contoh ya. What can I do for you? Dan ini sebuah penawaran ya. What can I do for you? Kalau question word itu bukan jawabannya tidak boleh pakai yes atau no ya. Kecuali yang interrogatif itu pakai yes or no. Kalau ini question word tidak boleh pakai yes or no. Nah, apa yang dapat saya bantu untukmu? Nah, jawabannya boleh gini. I want to drink a glass of coffee, please. Saya ingin minum secangkir kopi. Jadi tidak boleh menggunakan yes or no jawabannya ya. Harus ada
Ini pakai question word yang what. Kalau pakai question word yang why, contohnya seperti ini. Why cannot you come to my house? Mengapa kamu tidak bisa datang ke rumahku? Yang pakai how. How can you fly kite? Ya. Yang keempat, when can you visit my villa? Nah, ini contoh ya. Dan yang lainnya. Jadi, can bisa digunakan dengan question word. Kata-kata pertanyaan. Ya. Capability yang kedua yaitu could. Could fungsinya sama dengan can. Perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau bentuk lampau. Ingat ya. Jadi perbedaannya kalau can itu dalam bentuk present tense sedangkan could dalam bentuk past tense. Selain itu, could dimaksudkan supaya lebih sopan. Jadi digunakan untuk yang lebih sopan. Pakainya could. Contoh. Example ya. Harry could want to finish the job herself. Jadi Harry dapat berjalan menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, the policeman could arrest the criminal. Ya, polisi dapat mengatasi kriminal atau tindakan kriminalitas. Yang ketiga, Fahmi could not dance. Nah, ini yang contoh yang negatifnya ya. Fahmi tidak dapat menari. Sedangkan yang interrogatif yang berupa pertanyaan yaitu could you please open the door? Nah, ini sebuah perintah atau permintaan ya. Jawabannya apa? Yes, I could. Atau no, I could not. Nah, jadi rumusnya setelah yes itu harus pakai subjek ya. Setelah subjek diikuti could ya. Jadi I ini kata personal pronoun dari you. Yang terakhir, what could your friend do me? Apa yang dapat teman kamu lakukan untukku? Ya, ingat. Jadi kalau menggunakan question word ini tidak boleh pakai yes or no ya. Seperti what, when, where yang sebelumnya ya yang kita udah bahas. Capability yang berikutnya yaitu be able to. Digunakan untuk menyatakan kemampuan atau capability be, yaitu nanti be-nya itu diubah menjadi am, is, are, itu kalau present tense. Kalau was, were itu untuk past tense. Ingat ya, perhatikan be-nya nanti diubah menjadi to be. Subject, ini rumusnya ya, subject plus be able to plus verb 1. Ingat ya, nanti be ini diubah sesuai tenses-nya. Pola positif ya, ingat strukturnya itu subjek dulu baru to be atau be. Lanjut ke contoh. She is able to finish the job herself. Dia mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri. She di sini sebagai subjek. Nah, is ini adalah be ya, yang diubah menjadi is ya, karena subjeknya she, jadi be atau to be-nya yaitu is. Nah, finish itu sebagai verb, kata kerja, dan the job herself itu sebagai keterangan. Yang kedua, Tony and Tini are able to collaborate. Tony dan Tini ini di sini sebagai subjek ya, dan to be-nya yaitu be-nya diganti dengan are karena Tony dan Tini itu jamak lebih dari satu ya. Kata personal pronoun-nya yaitu they, jadi pakainya are ya. Terus able to collaborate sebagai kata kerja pertama. Yang ketiga, I am able to fix the leak edge. I am able to fix the leak edge. Saya mampu ya mengatasi kebocoran. I ini sebagai subjek, karena subjeknya I, berarti to be-nya pakai am. Able to, terus fix sebagai kata kerja. Leak edge sebagai keterangan. Yang terakhir, Mother was able to cook delicious menus yesterday. Ya, jadi mother ini sebagai subjek.
Nah, be-nya diubah menjadi was. Kenapa pakai was? Karena ini termasuk kalimat past tense, keterangan yesterday ya. Jadi pakainya was. Karena mother ini personal pronoun-nya she, jadi pakainya was. Bisa dipahami ya? Lanjut. Fungsi able to yang berikutnya adalah untuk menyatakan kalimat negatif atau ketidakmampuan ditambahkan not setelah to be atau be. Ingat ya, ditambahkan not setelah be atau to be-nya. Rumus: subject plus be plus not plus able to plus verb 1 atau plus kata kerja bentuk pertama. Ingat ya, be plus not. Ingat ya, ini pola negatif. Tabelnya adalah ingat subject, setelah itu to be, baru ditambahkan not. Contoh, we are not able to continue the journey. Kita tidak dapat melanjutkan perjalanan. We ini sebagai subjek, are ini adalah be. Kenapa are? Karena subjeknya adalah we ya. Terus not, nah ini able to, dan continue itu sebagai kata kerja pertama. Sedangkan journey adalah keterangan. Bisa dipahami ya. Yang kedua, Ita is not able to come on time. Ita tidak bisa datang tepat waktu. Ita di sini sebagai subjek, terus be-nya adalah is. Kenapa is? Karena Ita ini adalah personal pronoun-nya adalah she, dia perempuan ya. Terus not able to, come sebagai verb 1, on time sebagai keterangan. Yang terakhir, the dog is not able to overtake the cat anymore ya. The dog ini kata benda ya, jadi personal pronoun-nya adalah it. Nah, dia sebagai subjek, the dog. Terus karena itu kata benda, berarti be-nya itu adalah is. Not able, terus overtake itu sebagai kata kerja, the cat anymore. The cat itu objek, anymore itu adalah keterangan. Seperti itu ya. Jadi pahami? Baik. Fungsi able to yang kedua, untuk menyatakan kalimat negatif atau able to yang berikutnya yaitu untuk membuat kalimat tanya. Be diletakkan di depan kalimat. Rumusnya be plus subject plus able to plus verb 1 ya. Ini adalah pola interrogatif. Nah, to be dulu ya, baru subject. Contoh, is Uncle Ben able to make delicious cakes? Nah, ingat ya, is ini sebagai be, Uncle Ben itu sebagai subjek. Uncle Ben itu kan laki-laki. Nah, personal pronoun-nya adalah he. Nah, to be-nya berarti is ya. Able to, terus make sebagai verb 1, kata kerja, delicious cake sebagai objek. Nah, jawabannya apa dari pertanyaan ini? Bisa yes, he is, atau no, he is not. Ya, kalau no tinggal tambahkan not setelah be atau to be. Nah, Uncle Ben ini masuk ke he ya, ingat personal pronoun-nya masuk he, terus is karena to be-nya atau be-nya itu is. Yang kedua, are they able to complete in international level? Nah, are ini sebagai be, they-nya ini sebagai subject, able to, terus verb 1 sebagai complete-nya in international level, ini sebagai kata keterangan. Yang terakhir, was Siti able to read poetry well yesterday? Ya, ingat kenapa ini pakai was? Karena ini simple past ya, kalimat simple past. Ada kata yesterday di akhirnya. Was sebagai be, Siti sebagai subjek, nah, be able to ya. Terus read sebagai verb, to poetry well yesterday. Jadi polanya harus tahu ya, rumusnya seperti itu. Bisa dipahami ya. Baik, sebelum Bapak akhiri, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini agar channel ini berkembang lebih baik lagi. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.